Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Brawl in Cell Block 99 2017 yang artinya pergelutan di sel blok nomor 99. Film ini menceritakan tentang seorang narapidana brutal yang sengaja masuk ke penjara paling menyeramkan di dunia untuk membunuh seorang penjahat kelas kakap. Selama di penjara, dia menjadi sosok paling ditakuti oleh semua orang karena dia mampu meremukkan tulang manusia hanya dengan satu pukulan saja. Film ini sangat menarik dan epik karena berani menampilkan adegan-adegan sadis yang tidak pernah kalian lihat di film action biasa. Karena saya sedang buru-buru dikejar-kejar Pak RT, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Brawl in Cell Block 99. Film ini diawali dengan memperkenalkan seorang mas-mas botak bernama Bradley yang bekerja jadi karyawan bengkel mobil. Namun sayangnya hari itu dia baru saja dipecat oleh bosnya yang ingin menghemat pengeluaran bengkel dengan memecat Bradley. Walaupun perasaannya sakit sampai ke ubun-ubun, tapi Bradley memilih untuk legowo dengan keputusan tersebut. Okay. South of OK, north of Cancer. Dia lalu pulang ke rumah sambil mendengarkan lagu rungkat. Tapi sesampainya di sana, Bradley melihat istrinya yang bernama Lauren sedang teleponan dengan seseorang. Dia pun curiga dengan gerak-geriknya yang mirip seperti orang selingkuh. Karena penasaran, Bradley akhirnya merebut HP Lauren untuk mengecek panggilan terakhirnya. Dan benar saja, ternyata dia selingkuh dengan seorang bakul getuk. Tidak hanya itu, dia juga melihat bekas gigitan ikan cupang di leher istrinya. Bradley yang baru saja dipecat pun langsung emosi jiwa. Saking kesalnya, dia sampai mengamuk dan menghancurkan mobil Lauren hanya dengan tangan kosong. Dari kecil, Bradley memang sudah dilatih dengan kehidupan yang sangat keras sehingga tangannya pun menjadi keras seperti baja. Bayangkan saja kalau ditampol sama Bradley, mungkin hidup kalian langsung wassalam. Tapi walaupun terlihat beringas, sebenarnya Bradley adalah suami yang baik. Dia memilih untuk mengamuk seperti tadi karena tidak ingin melampiaskan kemarahannya dengan memukul seorang wanita. Terlebih lagi, dia sudah terlanjur mencintai Lauren. Bahkan ketika istrinya ketahuan selingkuh, dia masih bisa memaafkannya. Di sisi lain, Bradley juga merasa bersalah karena hidupnya yang belangsak sehingga membuat Lauren tidak bahagia. Dan mulai sekarang dia berjanji akan menjadi suami yang baik. Dan pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk saling memaafkan untuk membuka lembaran baru. This won't be forever, I promise. Give me some time before you get closer. 8 bulan kemudian, Bradley terlihat sedang bekerja sebagai kurir narkoboy. Dia sebenarnya ingin mencari pekerjaan yang halal, tapi akhir-akhir ini orang botak sulit diterima kerja. Alhasil dia rela melakukan apapun ya demi menafkahi istrinya. Namun berkat narkoboy, dia justru mendapatkan penghasilan yang cukup banyak sampai bisa membeli rumah dan mobil mewah. Tidak hanya itu, hubungan Bradley dan istrinya semakin harmonis setelah Lauren mengandung anak pertamanya. We're just gonna eat takeout for 4 months? That's because you shouldn't be on them right now. Keharmonisan itu pun membuat mereka jadi sering melakukan kiu-kiu cukurukuk. Tapi kali ini Bradley tidak sempat melakukannya karena dia ditelepon oleh rekan kerjanya yang bernama Gil. Dia adalah pengedar narkoboy paling tersohor di dunia kriminal Amerika. Jadi tidak heran kalau bisnisnya bisa membantu kehidupan Bradley. Singkat cerita, Gil pun memperkenalkannya kepada seorang mafia bernama Eleazar, atau yang lebih enak kalau kita panggil dia Samidi. Sama seperti Gil, dia juga memiliki bisnis narkoboy yang cukup besar. This is Bradley. He's my top runner.
Di sini, Gil dan Samidi ingin bekerja sama untuk mengambil barang selundupan di dekat dermaga. Karena Bradley adalah orang yang paling cerdik dan kuat, Gil pun menyuruhnya untuk membantu anak buah Samidi. Akan tetapi Bradley menolak karena salah satu jamet itu terlihat seperti pecandu bubuk magic yang sudah akut. Samidi pun meyakinkannya bahwa kedua anak buahnya tidak akan teler saat bekerja. Gil juga berusaha membujuk Bradley dan berjanji akan memberinya waktu libur selama 3 bulan setelah istrinya melahirkan. Mendengar itu, Bradley pun akhirnya bersedia melaksanakan misi tersebut. Sebelum merencanakan pengambilan barang, Bradley berkata kalau anak buah Samidi harus menuruti perintahnya agar nantinya tidak terjadi kesalahan. Help me set up this partnership. I'll give you 2 months off when your little baby's born. If something comes up, I got the reins. Malam harinya, Bradley dan 2 orang jamet pergi ke dermaga untuk mengambil barang selundupannya. Mereka lalu naik kapal sampai ke titik lokasi yang sudah ditentukan. Tanpa membuang waktu lagi, Bradley menyuruh salah satu jamet untuk menyelam dan mengambil barangnya. Setelah itu, mereka membagi barangnya secara adil. Namun ketika sudah kembali ke dermaga, Bradley tiba-tiba menenggelamkan barangnya lagi karena dia mencium bau-bau polisi. Dia juga menyuruh mereka berdua untuk melakukan hal yang sama, hanya untuk berjaga-jaga sampai polisi pergi. Tapi bukannya menurut, para jamet itu malah memukuli Bradley. Ketika mereka berdua kabur, tiba-tiba rombongan polisi datang sesuai dengan dugaan Bradley. Mereka pun akhirnya saling baku tembak. Sementara itu, Bradley berpikir untuk kabur dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kalau dia kabur, para jamet sudah pasti akan memberitahu polisi tentang dirinya. Setelah mempertimbangkannya lagi, Bradley pun memutuskan untuk membantu polisi dengan cara menghabisi 2 jamet tersebut. Selanjutnya, dia menghajar salah satu polisi dan hendak membunuhnya. Namun sayang sekali, Bradley keburu dikepung oleh polisi lain sehingga dia pun ditangkap saat itu juga. Keesokan harinya, dia diinterogasi oleh seorang polisi senior. Dan tentu saja polisi itu memaksanya untuk menyebutkan dalang dari penyelundupan tadi malam. Sebagai orang yang setia kawan, Bradley tidak akan pernah menyebutkan nama Gil. Dia lebih baik dipenjara selama beberapa tahun daripada harus mengkhianati temannya sendiri. Pada akhirnya, polisi senior itu menyerah karena tidak bisa membujuknya lagi. Your wife told me that you were gonna have a baby girl. Tidak berselang lama, Lauren masuk ke ruang interogasi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Bradley. Dia sebenarnya ingin menemani sampai sidang, tapi Bradley melarangnya. Pria botak itu juga melarang Lauren untuk mengunjunginya di penjara karena dia tidak mau anaknya tercemar oleh aroma-aroma jamet di sana. Sebelum berpisah, Lauren berjanji akan menunggunya kembali. I'll wait for you. Beberapa hari kemudian, Bradley divonis hukuman 7 tahun penjara oleh hakim dan langsung dipindahkan ke lapas saat itu juga. Setibanya di sana, Bradley disambut oleh para sipir yang tidak terlalu galak karena tempat tersebut adalah lapas untuk penjahat kelas medium. Follow the red line to the door. Proceed. Stop. Dia lalu mengikuti pemeriksaan awal di mana para petugas akan menyita semua barang bawaannya. Dalam peraturan lapas, seorang napi tidak boleh memakai barang yang harganya lebih dari $75. Jadi mau tidak mau, Bradley pun harus menyerahkan cincin kawinnya kepada petugas. And take your place at the end of the line. Private Thomas. I recall. Well, Selanjutnya, dia menjalani pemeriksaan fisik mulai dari kepala botaknya sampai ke ujung kaki. Dan ketika sudah selesai, dia langsung berganti pakaian dengan seragam lapas. Sebelum pergi ke selnya, Bradley bertemu dengan seorang napi senior bernama Lefty yang ditugaskan untuk memperkenalkan kehidupan lapas kepadanya. I'm Lefty. I'm in charge of your orientation.
Sambil menunjukkan beberapa ruangan, Lefty bertanya kepada Bradley tentang kejahatan yang dia lakukan. Dia pun menjawab apa adanya bahwa dia dipenjara karena menyelundupkan narkoboy dan membunuh Jamet. Ternyata Lefty juga melakukan kejahatan yang mirip-mirip dengannya. Dia dihukum setelah membunuh 2 Jamet ketika sedang melakukan perampokan. I murdered 2 men in a stick-up. Setelah menunjukkan semua ruangan, Lefty pun mengantarkan Bradley ke selnya. Di depan pintu, mereka berpapasan dengan seorang sipir yang bertugas di area tersebut. Ketika melihat tubuh kekar Bradley, sipir itu pun mengajaknya untuk latihan tinju bersama karena dia adalah seorang pelatih tinju. Akan tetapi, Bradley menolaknya mentah-mentah walaupun dia pernah jadi petinju sewaktu muda. Bukannya tidak tertarik, dia justru takut kalau pukulan mautnya akan membuat lawan tewas seketika. I was younger. You ever hurt somebody? Kill a guy? Sesampainya di dalam sel, Bradley tiba-tiba memukul tembok seolah ingin menghancurkannya. Ternyata dia melakukan itu karena tidak terima dengan hukuman 7 tahun penjara. Awalnya Bradley mengira kalau hukuman maksimalnya hanya 5 tahun saja. Malam harinya, para napi dibangunkan oleh suara bel padahal mereka semua sedang tidur pulas, termasuk Bradley yang lagi enak-enaknya ngorok. Para napi pun segera berbaris di depan sel untuk melakukan pengecekan malam. Sementara itu, Bradley sedikit terlambat karena belum terbiasa dengan suara bel tadi. Alhasil, dia pun diberi peringatan keras oleh sipir yang bertugas. No delay. Di waktu yang bersamaan, Lauren sedang tidur nyenyak di rumahnya. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara mencurigakan dari luar. Dan benar saja ada seorang begal yang berusaha menerobos masuk rumahnya. Lauren pun segera mengambil pistol untuk berjaga-jaga. Namun sayangnya begal itu berhasil menembaknya dengan obat bius. Besoknya, Bradley dipanggil oleh petugas lapas yang mengurusi kunjungan dari pihak luar. Dia memberi kabar kepada Bradley bahwa istrinya mengalami pendarahan dan harus segera dirawat. Petugas ini juga mengatakan kalau dokter kandungan Lauren yang bernama Dr. Pelman bin Paijo akan mengunjungi Bradley untuk memberitahu tentang kondisi istrinya. Tidak berselang lama, Paijo akhirnya sampai di lapas untuk menemui Bradley. Tapi tidak disangka-sangka, dia adalah orang suruhan Samidi yang berpura-pura menjadi dokter. Paijo lalu menunjukkan sebuah foto di mana Lauren sedang disekap di sebuah tempat. Samidi sengaja melakukan itu untuk balas dendam kepada Bradley yang telah menggagalkan misi dan membunuh anak buahnya. Dalam waktu dekat, Samidi akan mengutus seorang ahli aborsi dari Korea yang akan menggugurkan kehamilan Lauren. Dan apabila Bradley ingin menyelamatkan istrinya, maka dia harus pindah ke penjara bernama Redcliffe yang dikenal sebagai penjara paling mengerikan di mana para jamet paling busuk bersatu semua di sana. Di penjara tersebut, Bradley harus membunuh seorang tahanan bernama Christopher yang merupakan musuh bebuyutan Samidi. Don't do what my employer wants you to. Sadly, I cannot guarantee if your child will survive. Who's this guy I'm supposed to get? Agar bisa dipindahkan ke penjara Redcliffe, mau tidak mau Bradley harus membuat masalah di lapas. Setelah berpikir cukup lama, dia pun memiliki ide brilian nan jenius. Dan ide yang dimaksud adalah menghajar salah satu sipir dengan membabi buta hingga mematahkan kakinya. Ide yang sangat bagus. Seketika sipir lainnya pun mengepung Bradley dan langsung memborgolnya sebelum terlambat. Mereka kemudian memindahkannya ke sel isolasi untuk dikurung selama beberapa hari. Dan tentu saja Bradley tidak mau dibawa ke sana karena dia harus dipindahkan ke penjara Redcliffe. Alhasil dia pun memutuskan untuk mengamuk sekali lagi. Para sipir itu pun langsung menyetrumnya sebelum tulang-tulang mereka dipatahkan oleh Bradley. Berkat kebrutalannya, Bradley pun akhirnya dipindahkan ke penjara Redcliffe yang ternyata berlokasi di Gunung Kidul.
Di sana dia disambut oleh seorang ketua lapas bernama Warden. Berbeda dengan ketua lapas yang lain, dia adalah orang yang terkenal kejam dan tidak segan untuk menghabisi napi yang berani-berani melawan perintahnya. Selain itu, dia juga memiliki beberapa pengawal bersenjata karena ada banyak penjahat kelas kakap di penjara tersebut. Sebelum mempersilahkannya masuk, Warden menyuruh anak buahnya untuk menggeledah dan membuang barang-barang Bradley termasuk cincin kawinnya. Setelah pengecekan selesai, dia dimasukkan ke dalam sel yang sangat kotor dan pengap serta ada banyak tai manusia yang belum dibersihkan. Saking baunya, Bradley sampai harus melakukan ini. Beberapa saat kemudian, sipir memberikan waktu 1 jam untuk menghirup udara segar di lapangan bersama napi lainnya. Di tempat tersebut, dia bertanya tentang Christopher kepada salah satu napi. Namun, dia tidak tahu siapa orang yang dimaksud Bradley. Dan kalau orang itu adalah penjahat kelas kakap, maka Bradley harus pindah ke Blok 99 yang tidak lain adalah tempat paling terisolasi di penjara Redcliffe. Setelah mempertimbangkannya, Bradley pun memutuskan untuk membrutal sekali lagi dengan menghajar semua napi jagoan yang ada di lapangan. Dengan tangan besinya, dia lagi-lagi mampu meremukkan tulang lawan dengan sangat mudah. Dan meskipun baru 1 hari, dia sudah menjadi orang paling ditakuti di penjara tersebut. Belum merasa puas, Bradley pun akhirnya menghajar para sipir yang berusaha menangkapnya. Karena dianggap sudah keterlaluan, Warden memutuskan untuk memindahkan Bradley ke Blok 99 yang terisolasi di ruangan bawah tanah. Sebelum dipindahkan, Warden CS menutupi kepala Bradley dan merantai tangannya dengan sangat erat. Lalu saat sudah sampai di tempatnya, mereka langsung mendorong Bradley hingga dia terguling-guling di tangga. Warden kemudian menjelaskan bahwa Blok 99 adalah penjara di dalam penjara yang tidak peduli dengan kemanusiaan. Dan sialnya, Bradley akan mendekam di sana sampai masa tahanannya berakhir. Selain itu, dia akan menggunakan sabuk listrik selama beberapa bulan awal supaya dia tidak membrutal seperti tadi. Dan kalau dia tetap ngotot, maka Warden CS akan menyiksanya habis-habisan. Warden lalu memasukkan Bradley ke dalam sel yang dipenuhi dengan pecahan beling. Sebagai manusia normal, tentunya dia masuk dengan berhati-hati. Namun dengan kejamnya, Warden kembali menyetrum Bradley dengan sabuk listrik agar dia terjatuh dan mengenai pecahan beling tersebut. Di tempat lain, Paijo menyekap Lauren di sebuah gudang. Di sana, Jamet itu juga sudah memanggil ahli aborsi dari Korea yang akan melakukan pengecekan rahim sebelum Lauren dieksekusi. Bersamaan dengan itu, Bradley beberapa kali memanggil nama Christopher. Jika dia tidak segera membunuhnya, maka nyawa Lauren dan bayinya akan semakin terancam. Sipir yang merasa terganggu pun mengatakan kalau di sana tidak ada napi yang bernama Christopher. Tapi karena Bradley tetap ngotot, akhirnya sipir itu menyiksanya dengan sabuk listrik lagi. Beberapa saat kemudian, para sipir menyuruh Bradley untuk masuk ke sebuah tempat di ujung lorong. Dan tidak disangka-sangka, ternyata tempat tersebut sudah ada Samidi dan anak buahnya. Di sini juga terungkap bahwa orang bernama Christopher tidak pernah ada. Samidi sejak awal sudah berniat untuk menyiksanya di dalam Blok 99 dan menggugurkan kandungan Lauren di saat yang bersamaan. Semua itu dia lakukan untuk membalas dendam karena Bradley telah mengacaukan bisnis narkoboynya. Selain bisnis, Bradley juga telah membunuh Antek Samidi yang ternyata adalah adik ipar si Jamet. Samidi lalu menyetrum Bradley dan menyuruh para Jamet untuk menghajarnya tanpa ampun. Dan karena dijerat oleh sabuk listrik, Bradley pun sama sekali tidak bisa melawan Samidi.
Setelah Bradley pingsan, para sipir langsung memindahkannya lagi ke dalam selnya lagi. Tidak berselang lama, Bradley kembali dibangunkan dengan sabuk listrik. Kali ini petugas sedang membagikan makan siang untuknya. Saat menerima makanan, ada seorang napi asal Nganjuk yang mengajaknya ngobrol. Sambil berbincang, Bradley kepikiran untuk meredam sabuk listriknya dengan memasukkan alas sepatu ke bagian yang menyengat. How long you been in here? They still let you up to see visitors. You have people who still care about you. Selesai makan siang, dia kembali dipanggil sipir untuk menghadap si Samidi. Di sini, Bradley sengaja menyulut emosi mereka agar dirinya disetrum untuk mengetes kekuatan alas sepatunya. Dan beruntung, ternyata alas sepatu itu berhasil meredam aliran listriknya. Meskipun begitu, Bradley tetap berpura-pura kesakitan. Lalu ketika mereka lengah, dia langsung menghajarnya dengan sangat brutal. Kedua sipir itu pun ketar-ketir dan tidak tahu harus berbuat apa. Bradley telah membuat tulang-tulang mereka patah hanya dengan tangan kosong. Dia kemudian menyekap kedua sipir di dalam selnya sebelum warden dan anak buahnya datang. Get in. Don't feed him. Make it so. Setelahnya, Bradley membuka rantai di tangan dan kakinya serta melepaskan sabuk listrik jahanam yang selama ini menyiksanya. Lalu tanpa tedeng aling-aling, dia langsung masuk ke ruangan Samidi dan menghajar salah satu anak buahnya. Bradley yang penuh dengan amarah pun menginjak kepala si Jamet hingga tengkoraknya remuk. Mulai ketakutan, Samidi akhirnya mengerahkan kedua anak buahnya untuk menghabisi Bradley, sedangkan dia akan menghubungi Paijo agar proses penggugur bisa segera dilakukan. Melihat itu, Bradley semakin membabi buta. Tidak butuh waktu lama, dia berhasil menghabisi semua antek Samidi dan tidak lupa untuk meremukkan tulang-tulangnya. Dia lalu mendatangi Samidi dan memaksanya untuk membatalkan penggugur janin Lauren. Namun si Jamet malah mengancamnya yang mana itu adalah sebuah kesalahan besar. Bradley pun mematahkan kaki Samidi sampai dia mengerang minta ampun. Samidi akhirnya memberikan HP-nya kepada Bradley untuk membatalkan proses penggugur. Di sini, Bradley juga menyuruh Paijo untuk mengantarkan Lauren ke tempat Gil. Sambil menunggu konfirmasi dari Paijo, Bradley pun menyandra Samidi bersama dua sipir di selnya. Tidak berselang lama, warden dan anak buahnya datang untuk membujuk Bradley agar mau melepaskan mereka berdua. Tetapi dia tidak peduli dengan permintaan warden sebelum Lauren dipastikan aman. 1 minute after I'm off, I will turn myself over to you. Di waktu yang sama, Paijo dan dokter Korea akhirnya mengantarkan Lauren ke tempat Gil. Kemudian Gil dan Lauren langsung menghabisi kedua Jamet itu dengan senapan laras panjang. Gil lalu menghubungi Bradley dan memberitahu bahwa istrinya sudah aman. Di sini, Lauren berterima kasih atas pengorbanan yang dilakukan oleh Bradley di penjara. Sebelum teleponnya ditutup, Bradley sempat mendoakan calon anaknya agar bisa menjadi anak yang baik dan tidak jamet. Good life. Grow up healthy and smart. I love you too. Setelah itu, Bradley menghampiri Samidi yang sedang terkapar lemas, kemudian menginjak kepalanya berkali-kali sampai putus. Warden yang sudah muak pun langsung menodongkan pistol ke arah Bradley. Sebelum Warden mengeksekusinya, pria botak itu masih sempat-sempatnya tersenyum. Dan Bradley pun akhirnya tewas ditembak mati. Tamat. Dari film ini kita belajar bahwa menjadi seorang suami adalah pekerjaan sulit. Kalian harus punya mental dan tenaga yang kuat seperti Bradley. Entahlah, saya juga ngarang. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili Persatuan Bakul Getuk Sedunia mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.